Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Dina, Rizky, Aulia, Sofi, Tina. Baik, semuanya hadir ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, apa itu? Kitab Allah, benar sekali. Nah, di sini siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Oh ya, bagus sekali. Sebagai kitab suci Al-Quran, Al-Quran berfungsi sebagai landasan dasar ajaran Islam dan pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Karena itulah Al-Quran sangat lengkap, mulai dari sejarah, hukum, etika, dan masih banyak lagi. Isi pokok di dalam Al-Quran itu secara umum terdapat 6 pokok di dalam Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam. Yang pertama yaitu akidah. Akidah berarti mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Keenam perkara ini disebut sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan Islam. Di sini semua sudah hafal kan apa itu rukun iman? Bagus sekali. Yang kedua yaitu ibadah. Kira-kira ada yang tahu apa itu ibadah atau contohnya saja? Oh ya, benar, sholat 5 waktu. Nah, ibadah ini bertujuan untuk beribadah. Manusia itu diciptakan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana tertera dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan umat Islam. Jadi ibadah itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Contohnya ibadah wajib, sholat 5 waktu. Contohnya ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu muamalah. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan mengenai muamalah dan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Prinsip muamalah ini mengajarkan hubungan yang baik antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu pokok yang nomor 4, yaitu akhlak mulia. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak mulia. Al-Quran menjelaskan mengenai akhlak-akhlak tersebut sebagai prinsip yang harus dijalankan umat Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Yang kelima yaitu sejarah. Tidak hanya menceritakan, jadi Al-Quran itu tidak hanya menceritakan mengenai kisah atau berita umat terdahulu. Al-Quran juga memberikan beberapa prediksi masa depan, misalnya mengenai keruntuhan kerajaan Romawi, eksplanasi ke bulan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu syariat. Al-Quran berisi syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci, yaitu sebagai landasan pokok ajaran Islam. Terdapat sejumlah keutamaan yang menjadikan Al-Quran
bernilai agung dan istimewa sebagai berikut. Yang pertama yaitu keaslian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu asli, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara mutawatir. Yang kedua yaitu kandungan yang komprehensif. Yang ketiga susunan bahasa yang indah. Yang selanjutnya yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah menjadi petunjuk manusia selama hidup di dunia dan agar selamat hidup di akhirat. Nah, di sini dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ada atau tidak? Kalau tidak, saya tutup dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian. Assalamualaikum